Gerak cepat Prabowo bikin banyak partai besar bergabung, tak terkecuali Golkar pasca P3 deklarasi Ganjar. Semakin terpampang nyata duet Prabowo-Mahfud getarkan Nusantara. Keduanya bersanding dengan pemberantasan korupsi sebagai misi utama. Wah, pasangan ini bikin kaum oligarki merana. Pak Mahfud resmi saya minta bergabung. Pemerintahan ini banyak tantangannya dan negara perlu Pak Mahfud gitu aja. Nah ini, kalau mau kita sebut rising star saat ini, the one and only, Mahfud MD bukan yang lain. Koalisi tambahan PKB Gerindra ini yang baru fix Golkar. Semoga tidak berubah. Nanti akan disusul lain. Tapi kita berharap koalisi ini bisa semakin memperkuat koalisi PKB Gerindra. Pak Erlangga terus melakukan komunikasi politik dengan partai politik yang lainnya, termasuk kami pun masih konsisten membangun komunikasi dengan koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Raya, yaitu dengan Partai Gerindra serta Partai Kebangkitan Bangsa. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sudah menyampaikan tentang peluang itu. Ya nanti tentu jangan dipatahkan sekarang lah ya, seperti gabung dulu. Makanya kita harus pelan-pelan supaya nanti mencocokkan frekuensi interest. Menjadi hal yang bagus karena saling membuka dan akan bisa memberikan peluang yang besar siapapun yang nanti akan dipilih. Tinggal nanti dari sisi pasangannya, cawapresnya, capresnya itu nanti tergantung kepada hasil rapat di Belakangan Mahfud, kalau bicara tentang pergantian dari tahun 2022 ke 2023, secara perlahan, Mahfud ini seakan-akan mendapatkan panggung politik yang cukup luar biasa. Ada momentum. Dan bahkan Pak Mahfud ini disebut sebagai satu-satunya menteri yang berani secara head-to-head terbuka. Bukan hanya dengan anggota dewan, tapi dengan netizen. Setiap partai politik tentu memiliki agendanya masing-masing dan memiliki calon yang terbaik di partai masing-masing. Termasuk Partai Golkar yang saat ini masih konsisten. Cawapres dari awal kami memandang kedudukan cawapres itu sedemikian penting. Itu sebabnya sampai 4 bulan, 5 bulan hari ini. Hal ini tentu sebagai langkah kita untuk terus membangun koalisi besar di dalam pemerintahan dalam rangka tentu bukan hanya berbicara dalam pemilu 2024, tetapi kita ingin bahwa Indonesia ke depan tentu perlu mendapatkan dukungan yang kuat dari partai-partai politik yang saat ini juga berkontestasi di dalam pemilu 2024. Nah itu hebatnya Mahfud MD. Jadi siapapun yang berdebat dengan Mahfud, itu diladenin di netizennya. Kelompok oposisi, kelompok pembenci, tukang bully, itulah yang kemudian melihat. Rasa-rasanya Mahfud ini cocok juga kalau jadi calon presiden. Nah itu artinya menambah resistensi kah bagi kemudian potensial calon dalam internal? Gerindra sebut kemungkinan Golkar bergabung dengan koalisinya bukan hal yang mustahil. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono mengatakan, kemungkinan Partai Golkar bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bukanlah hal yang mustahil sebab Partai Golkar memiliki banyak kesamaan dengan Gerindra. Adapun Partai Golkar saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan Partai Gerindra tengah menjalin komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi KIR. Saya rasa kita partai politik yang banyak memiliki kesamaan secara perjuangan dan sama-sama berkoalisi di koalisi pemerintahan. Jadi, saya rasa bukan hal yang mustahil bahwa Partai Golkar bisa bergabung dengan Partai Gerindra PKB, ujar Budi saat ditemui di gedung DPR RI. Budi menambahkan, koalisi Gerindra dan PKB juga tak menutup komunikasi dengan partai lain. Ia berharap komunikasi dengan partai di luar koalisi ini tetap berjalan secara terus-menerus. Partai Gerindra dan PKB sepakat kita buka komunikasi itu seluas-luasnya, tuturnya.
Sebagai bentuk lanjutan komunikasi yang baik antar partai, Budi juga mengatakan koalisi KIR berencana melakukan pertemuan dengan Partai Golkar. Nanti kita bisa bertemu dengan Partai Golkar. Saya rasa ini menjadi satu hal yang positif dan kita menyambut baik segala komunikasi untuk merajut sebuah persatuan dan kesatuan menghadiri solusi-solusi bagi bangsa dan negara, ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar ingin mengajak Partai Golkar bergabung ke koalisi bersama Partai Gerindra. Muhaimin pun mengklaim bahwa Partai Golkar semakin dekat untuk berkoalisi dengan Gerindra dan partainya menjelang pemilu 2024. Belum, tapi saling komunikasi intensif dengan Golkar, ujar Muhaimin. Ia menambahkan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digawangi PKB dan Gerindra belum final, sehingga pihaknya terus menjalin komunikasi politik dengan partai lain. Sebagai bagian dari proses untuk mematangkan memuatkan selanjutnya, semakin banyak koalisi yang bergabung semakin bagus, tambah Muhaimin. KIB terancam bubar, Golkar disebut bakal gabung bersama PKB dan Gerindra. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar, menyebutkan bahwa Partai Golkar akan bergabung dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang beranggotakan PKB dan Gerindra. Koalisi tambahan PKB Gerindra ini yang baru ditetapkan Golkar, ujar Caimin. Sapaan akrab Muhaimin Iskandar. Ia berharap hal ini tidak akan berulah lagi sehingga partai lainnya seperti PAN hingga P3 dapat ikut bergabung. Adapun bergabungnya Golkar ke KIR dinilai akan memperkuat KIR. Kami berharap koalisi ini bisa semakin memperkuat koalisi PKB Gerindra, katanya. Menurut Caimin, mereka sudah menjamin komunikasi secara intensif terkait bergabungnya Golkar ke dalam KIR. Tidak hanya itu, Golkar juga aktif dalam berbagai pertemuan, yang jelas pertemuan-pertemuan ikut terus, tambah dia. Saat disinggung soal calon presiden, manakah yang akan diusung mengingat setiap parpol memiliki kandidat yang kuat, Caimin menyatakan pencapresan akan diusung apabila koalisi besar sudah resmi terbentuk. Ya, nanti tentu jangan dipatahkan sekarang lah ya. Yang penting gabung dulu, makanya kami harus pelan-pelan supaya nanti mencocokkan frekuensi, minat, kemauan di antara teman koalisi, tutur Caimin. Sebelumnya, dia juga mengungkapkan telah bertemu dengan 5 partai politik yang berasal dari Koalisi Indonesia Bersatu dan KIR. Adapun KIB terdiri dari partai Golkar, PAN, dan P3, sedangkan KIR beranggotakan Partai Gerindra serta PKB. Terakhir beberapa hari yang lalu, tapi sepertinya belum ada lagi yang telah lebaran, ujarnya. Saat ditanyakan lebih lanjut mengenai detail pertemuan tersebut, ia enggan untuk berkomentar. Kendati demikian, dia mengatakan bahwa pertemuan itu dilakukan di Jakarta. Ia menegaskan pertemuan itu hanya dihadiri oleh 5 parpol dari KIB dan KIR tanpa adanya PDIP Perjuangan. Menurut dia, pertemuan parpol itu membahas mengenai pematangan koalisi besar dan antisipasi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan umum. Bagaimana menurut Anda? Salam akal sehat, pilihan rakyat.